Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yulia Renata Kita Mau, kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai buku ke-6 mata kuliah Sosiologi Terapan, di mana dalam buku tersebut membahas beberapa sub pembahasan pokok yang penting. Yang pertama, tentang munculnya metafora jaringan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, internet telah mengambil ahli sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Dalam teks akademik, sastra populer, reportasi media, dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia politik internasional, diri tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung tubuh manusia hingga ujung kaki, dari yang paling banyak dekat dengan yang paling terpencil, internet telah digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan resonansi dari metafora itu dalam banyak hal yang berakar dari profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosial, biologi, politik, teknologi, dan ekonomi berkembang pesat sebagai cara baru untuk mengkonseptualisasikan cara kerja dunia, material, dan sosial. Gagasan tentang jaringan menurut Hart dan Negri menjadi isomorfisme kunci, bentuk umum dengan konten yang berbeda dari waktu ke waktu. Metafora sangat penting untuk konsepsi, pengembangan, dan pemeliharaan teori-teori ilmiah dalam berbagai cara. Mereka memberikan konteks linguistik di mana model-model itu yang menjadi dasar penjelasan ilmiah yang disarankan dan dijelaskan. Mereka menyediakan istilah baru untuk kosakata teoritis, khususnya di mana ada celah dalam leksikon, dan mereka mengarahkan ilmuwan menuju jalan yang baru untuk menyelidiki. Metafora bertindak sebagai seperangkat sumber daya yang ilmuwan dan tentu saja non-ilmuwan digunakan untuk mengembangkan strategi penyelidikan dan cara berpikir. Metafora mendorong kita untuk melihat pengalaman kita dengan cara yang dibatasi tertentu sebagai orientasi pada suatu tujuan tentang gerakan. Jadi, metafora menonjolkan beberapa aspek kehidupan sosial, tetapi menutupi yang lain. Akal sehat metafora mengambil karakter yang berbeda ketika kita pikirkan tentang bagaimana metafora digunakan dalam sains. Yang berikut tentang internet sebagai media. Ahli teori media, internet dikonstruksikan sebagai teknologi politik yang lokus kekuasaannya merupakan tantangan yang dihadirkannya bentuk dan institusi media massa tradisional. Pada akhirnya, perdebatan ini cenderung larut dalam perdebatan tentang media dan ruang publik, peran media dalam partisipasi demokratis. Internet sebagai media komunikasi. Internet merupakan suatu program
yang berbasis jaringan atau koneksi dari sebuah komputer yang saling bertautan untuk menyebarkan suatu data dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Data tersebutlah yang salah satunya adalah informasi atau pesan. Di zaman yang semakin berkembang ini, internet merupakan media yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang lambat dan cepat, telah menyingkirkan media komunikasi seperti telepon atau SMS. Hal ini disebabkan yang telah terbukti bahwa di kehidupan sehari-hari pada zaman ini, manusia sudah melekat dengan sebuah jaringan. Pada dasarnya, internet sudah menjadi kebutuhan pokok manusia atau masyarakat sekarang ini. Hal ini terjadi bukan para gamers online saja, bahkan para pengusaha, politikus, hingga pelajar pun juga mengalami hal yang serupa atau hal yang sama, yaitu tidak bisa jauh dari internet. Seolah internet merupakan bagian dari nyawa mereka. Tanpa internet, manusia akan mati. Sehingga sebenarnya internet ini memiliki dampak positif maupun negatif bagi sekelompok masyarakat tertentu. Bahkan sekarang ini internet juga digunakan dalam beberapa studi ilmu komunikasi lainnya, seperti komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi persuasif, bahkan komunikasi visual. Internet di era globalisasi sekarang ini dibutuhkan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Hubungan internet dengan komunikasi. Dalam kajian komunikasi, internet memiliki pengertian, yaitu merupakan suatu fasilitas sebuah interaksi dengan jaringan yang dapat terhubung secara global, sehingga sudah tidak sedikit manusia telah menggunakan fasilitas komunikasi ini sebagai sarana penyampaian pesan mereka, khususnya pada media sosial. Bahkan semakin kesini, perkembangan internet pun semakin canggih, seperti ibarat orang bisa mendapat uang hanya dengan duduk menatap layar komputer atau layar HP, atau orang cukup duduk ketika ia menginginkan sesuatu atau berbelanja tanpa perlu berjalan jauh-jauh. Manusia sudah bisa melakukan aktivitasnya. Dapat dikatakan bahwa semakin bertambahnya zaman, semakin tingginya peradaban melalui internet sebagai sarana komunikasi. Bahkan internet sering terus berinovasi dan mengalami perkembangan yang sangat pesat jika dibandingkan dengan kemajuan lainnya, karena internet sendiri telah memberikan beberapa keunggulan yang semakin baik, seperti jangkauan yang tak terbatas atau jauh semakin dekat, efektivitas dan efisiensi waktu dalam berkomunikasi. Yang ketiga, murahnya sarana sebagai kegunaan yang berkualitas. Dan yang keempat, transparansi tanpa batas atau Google Maha Tahu. Sebagai sarana informasi yang canggih dan semakin berkembang, internet juga mampu menyampaikan dan membantu sebagai media dalam berkomunikasi dengan siapapun, bahkan pada suatu organisasi tertentu, sehingga besarnya peranan internet di kehidupan kita. Materi yang berikut tentang internet sebagai ruang publik sosial. Perkembangan internet yang cukup pesat di dunia sekarang ini ternyata telah membuat internet menjadi sebuah ruang publik baru di dalam masyarakat.
Ruang publik adalah area di mana masyarakat dapat berkumpul dan saling berdiskusi, dan melalui diskusi tersebut dapat mempengaruhi atau menimbulkan suatu kegiatan politik. Nancy Fraser menyatakan bahwa ruang publik adalah sebuah panggung dalam masyarakat modern, di mana partisipasi politik diperlihatkan melalui percakapan antara individu. Adanya pertanyaan bahwa internet adalah ruang publik baru, dikarenakan internet telah dianggap memenuhi kriteria munculnya ruang publik. Kriteria mengenai syarat munculnya ruang publik ini dicetuskan oleh Jürgen Habermas. Melalui analisis historis, Habermas menyatakan bahwa terdapat 3 syarat munculnya ruang publik, yaitu ketiadaan status, kepentingan bersama, dan inklusivitas. Kriteria pertama yaitu ketiadaan status, ditandai dengan tidak adanya pembatasan bagi individu yang ingin masuk dan berdiskusi di internet. Ketiadaan status di internet juga terlihat dari tidak adanya pembagian atau klasifikasi masyarakat berdasarkan kelas sosial, karena semua individu yang berada di dalam internet tergabung menjadi pengguna internet. Kriteria kedua yaitu aspek kepentingan bersama, ditandai dengan banyaknya isu yang didiskusikan oleh masyarakat di dalam internet. Isu-isu yang dibahas pada diskusi yang terdapat di internet umumnya adalah berbagai masalah yang menyangkut kepentingan berbagai golongan masyarakat di dunia nyata. Sedangkan kriteria ketiga yaitu inklusivitas. Kriteria ini terdapat dalam internet karena internet sangat inklusif dan terbuka bagi setiap orang atau setiap pengguna. Dengan adanya penghilangan batasan di dalam internet menyebabkan jumlah masyarakat yang berdiskusi di dalam internet menjadi tidak terbatas. Baik, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.